Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Biologi E, semester 5, mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai standar penilaian dasar dan menengah. Adapun anggota dari kelompok 4, antara lain yang pertama ada Ade Muhammad Farhanuddin, kemudian ada Khairunisa, lalu ada Risma Amalia, dan ada Sinta Ainaya Ania. Pokok materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama akan membahas mengenai pengertian dari penilaian, yang kedua tujuan penilaian, yang ketiga teknik penilaian, 4 prinsip penilaian, 5 bentuk penilaian, 6 mekanisme penilaian, yang ketujuh ada prosedur dari penilaian, dan yang kedelapan ada instrumen penilaian. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian penilaian. Pengertian dari penilaian. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disebut dengan BSNP, penilaian ini adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian tersebut nantinya itu digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu pengambilan keputusan terhadap ketuntasan belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran. Jadi, tolak ukur dari proses pembelajaran itu dilihat dari hasil penilaian evaluasi. Nah, kemudian informasi tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk berbagai keperluan pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama untuk menilai kompetensi peserta didik, kemudian yang kedua bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan yang ketiga landasan memperbaiki proses pembelajaran. Lalu materi yang kedua mengenai tujuan dari penilaian. Apa sih tujuan dari penilaian itu? Nah, tujuan dari penilaian itu sendiri yang pertama oleh pendidik. Nah, tujuan penilaian oleh pendidik ini yaitu untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi, tujuan penilaian oleh pendidik ini yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana siswa dalam memahami mata pelajaran, serta untuk mengukur kemajuan belajar siswa yang nantinya itu akan diadakan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian, oleh satuan pendidikan, penilaian ini berfungsi untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian oleh pemerintah. Nah, tujuan penilaian oleh pemerintah ini yaitu digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Jadi, biasanya nanti di akhir tingkat sekolah itu akan diadakan ujian nasional atau sekarang diganti dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, penilaian tersebut itu nantinya untuk menilai pencapaian siswa dalam memahami pelajaran tertentu yang dilakukan secara nasional. Jadi dilakukannya itu keseluruhan dari siswa-siswa yang ada di Indonesia. Saya Khairunisa yang akan menjelaskan tentang teknik penilaian menurut BSNP. Nah, menurut pedoman umum BSNP, teknik penilaian yang dapat digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai antara lain yang pertama yaitu tes kinerja. Nah, tes kinerja ini dalam hal ini adalah berbagai jenis tes yang dapat berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji praktek, dan sebagainya. Nah, melalui tes kinerja ini, peserta didik mendemonstrasikan unjuk kerja sebagai perwujudan kompetensi yang telah dikuasainya. Yang kedua yaitu demonstrasi. Nah, teknik demonstrasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif sesuai kompetensi yang dinilai. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi terkait dengan kegiatan evaluasi, proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara formal, yaitu observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang. Mengamati
petunjuk kerja dan kemajuan belajar peserta didik, maupun observasi informal yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan instrumen. Yang keempat yaitu penugasan. Nah, penugasan yaitu bentuk evaluasi yang dapat dilakukan dengan model proyek yang berupa sejumlah kegiatan yang dirancang, dilakukan dan diselesaikan oleh peserta didik di luar kegiatan kelas dan harus dilaporkan baik secara tulis maupun lisan. Penugasan ini dapat pula berbentuk tugas rumah yang harus diselesaikan peserta didik. Yang kelima yaitu portofolio. Nah, portofolio itu kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar dan prestasi siswa. Yang keenam yaitu tes tertulis. Tes tertulis merupakan teknik penilaian yang paling banyak digunakan oleh pendidik. Hal ini yaitu tes yang bisa berupa tes dengan jawaban pilihan atau isian, baik pilihan ganda benar, salah, ataupun menjodohkan, serta tes yang jawabannya berupa isian ataupun uraian. Yang ketujuh yaitu tes lisan. Nah, tes ini dapat pula berupa lisan, yaitu tes yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta didik dengan satu ataupun beberapa penguji. Nah, pertanyaan ataupun jawabannya disampaikan secara langsung ataupun spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran. Yang ke-8 yaitu jurnal. Nah, jurnal pada dasarnya merupakan catatan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga jurnal berisi deskripsi proses pembelajaran dengan kekuatan dan kelemahan siswa terkait dengan kinerja ataupun sikap. Yang ke-9 yaitu wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi mendalam yang diberikan secara lisan dan spontan tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian peserta didik. Yang ke-10 yaitu inventory. Nah, inventory ini merupakan skala psikologis yang digunakan untuk mengungkap sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis ataupun fenomena yang terjadi. Yang ke-12 yaitu penilaian diri merupakan teknik penilaian yang dimana digunakan agar peserta didik dapat menggunakan kelebihan dan kekurangan diri sebagai dalam berbagai hal. Yang terakhir yaitu penilaian antar teman atau penilaian sejawat. Nah, penilaian ini dilakukan dengan meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan teman dalam berbagai hal. Nah, penilaian ini dapat pula berupa sosiometri untuk mendapat informasi anak-anak yang favorit dan anak-anak yang terisolasi dalam kelompoknya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip penilaian menurut BSNP. Nah, prinsip-prinsip penilaian menurut BSNP yaitu mendidik. Yang pertama, mendidik. Artinya, proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar. Yang kedua yaitu terbuka atau transparan. Artinya, bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait secara objektif. Yang ketiga yaitu menyeluruh. Penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai, yang terdiri dari ranah pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, sikap, dan nilai afektif yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keempat yaitu terpadu dengan pembelajaran. Artinya bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu objektif. Artinya proses penilaian harus
harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai. Yang keenam yaitu sistematis, yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap, serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa. Yang ketujuh yaitu berkesinambungan, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang rentang waktu pembelajaran. Yang kedelapan yaitu adil. Nah, adil mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, bahasa, suku, bangsa, warna kulit, dan gender. Yang terakhir yaitu pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ade Muhammad Farhanuddin dengan nomor induk mahasiswa 1908106172 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai bentuk penilaian dan mekanisme penilaian. Untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bentuk penilaian. Pada dasarnya, bentuk penilaian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk penilaian oleh pendidik ataupun guru. Yang kedua, bentuk penilaian oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, bentuk penilaian oleh pemerintah. Untuk yang pertama adalah bentuk penilaian oleh pendidik. Dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan selama proses pembelajaran dalam hal pendidikan. Selain itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk yang pertama, untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Dengan kata lain, adanya bentuk penilaian oleh pendidik ini, dalam hal ini oleh guru, ataupun kita sebagai calon guru adalah untuk menguji atau menyusun kemampuan setiap para siswa dalam menguasai materi, baik dalam harian maupun tengah semester maupun akhir semester, dan ataupun pada kenaikan kelas. Bentuk penilaian ini banyak bermacam-macam. Misalkan kita sebagai calon guru kita memberikan materi mengenai misalkan fotosintesis. Nah, setelah selesai memberikan materi fotosintesis, kita menguji para siswa kita dengan memberikan kuis ataupun ulangan harian. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita bisa menyimpulkan atau merata-ratakan dari keseluruhan siswa kita. Lalu diambil rata-ratanya dan dianalisa. Apakah siswa tersebut menguasai materi yang kita sampaikan ataukah tidak? Kalau sudah, berarti materi kita yang sampaikan berarti sudah disampaikan. Kalaupun tidak, kita bisa mengulang materi tersebut agar para siswa tersebut menjadi paham dan mengerti akan materi yang kita sampaikan. Itu merupakan salah satu contoh dari bentuk penilaian oleh pendidik. Yang kedua, bentuk penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah ataupun madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan digunakan untuk menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik untuk melakukan perbaikan dan atau menjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Lalu, dalam rangka perbaikan dan atau peminjaman mutu pendidikan, satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan atau kenaikan kelas peserta didik. Dengan kata lain, bentuk penilaian oleh satuan pendidikan ini mengacu pada satuan pendidikan, di mana peranannya itu
adalah membuat bentuk ujian sekolah ataupun bahasa. Ujian sekolah ini dibagikan kepada tiap-tiap sekolah untuk menguji para siswanya selama 1 semester ataupun 2 semester. Sehingga baik pihak sekolah maupun pihak satuan pendidikan dapat mengetahui kemajuan atau kemampuan siswa dalam pelajari setiap materi di setiap semester maupun setiap 2 semester. Lalu, bentuk penilaian pendidikan oleh pemerintah merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lain yang diperlukan. Sehingga penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional digunakan sebagai dasar. Yang pertama, untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Yang ketiga, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan yang keempat, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya bentuk penilaian oleh pemerintah ini adalah memberikan motivasi belajar kepada para siswa untuk belajar lebih giat lagi. Karena hasil belajarnya itu akan diperuntukkan dalam bentuk ujian nasional, di mana kita sebagai para siswa termasuk saya juga pernah mengalami hal tersebut. Setiap menjelang kelulusan atau setiap menjelang keluar dari suatu sekolah, biasanya para siswa itu diuji dengan ujian tes nasional, ujian nasional, di mana hasil ujian nasional ini sebagai parameter untuk seorang siswa tersebut masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk SD masuk ke jenjang SMP, untuk SMP masuk ke jenjang SMA, dan untuk SMA masuk ke jenjang perkuliahan. Nah, hasilnya itu dari ujian nasional yang kita lakukan. Maka dalam hal ini, bentuk penilaian oleh pemerintah juga sangat membantu dalam proses pendidikan bagi para peserta didik. Materi selanjutnya adalah mengenai mekanisme penilaian. Dalam pedoman penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, ditegaskan bahwa dalam proses penilaian perlu diperhatikan beberapa prinsip, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penilaian ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Dan yang kelima, penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran. Adapun mekanisme penilaian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mekanisme penilaian oleh pendidik ataupun guru. Yang kedua, mekanisme penilaian oleh satuan pendidik. Yang ketiga, mekanisme penilaian oleh pemerintah. Yang pertama, mekanisme penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil pembelajaran. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik dilakukan lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang keempat, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang keenam, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Dan yang terakhir, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi.
Dengan artian peran guru dalam bukan mekanisme penilaian adalah untuk mengetahui pengetahuan para siswanya, sejauh mana para siswa tersebut memahami materi yang disampaikan. Dan jika materi tersebut tidak sesuai dengan KKM, maka dilakukanlah kegiatan remedi agar hasil yang didapatkan para siswa tersebut sesuai dengan KKM. Sehingga hasil yang dapat pun ditulis dalam bentuk AK ataupun deskripsi. Selanjutnya, mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan. Dilakukan dengan cara yang pertama, penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah ataupun madrasah. Yang keempat, laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan pada rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik. Dan yang terakhir, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidikan. Dengan kata lain, peran mekanisme penilaian oleh satuan pendidik ini adalah untuk menentukan atau merumuskan hasil nilai dari setiap pendidik ini dalam bentuk ujian madrasah ataupun sekolah, dan hasilnya itu disatukan dalam bentuk laporan akhir pendidikan, di mana lapor ini menjadi syarat bagi kenaikan kelas ataupun kelulusan bagi para peserta didik untuk mencapai ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang terakhir adalah mekanisme penilaian oleh pemerintah. Dalam ayat 1 pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwasannya penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Hal ini sejalan dengan pasal 68 ayat 2 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan diwujudkan dalam pasal 67 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Pada pasal 68 tersebut juga ditegaskan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah pertimbangan untuk yang pertama, pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Yang kedua, dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan dasar satuan pendidikan. Dan yang keempat, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan artian adanya mekanisme penilaian oleh pemerintah ini menjadi dasar seleksi atau menjadi dasar nilai bagi para peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya itu ke jenjang pendidikan selanjutnya. Misalkan untuk pelajar SD, ini digunakan untuk masuk ke jenjang SMP maupun ke jenjang perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ainayah Aniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penilaian dan instrumen penilaian. Prosedur penilaian. Yang pertama, penilaian aspek sikap. Meliputi mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Kemudian, penilaian aspek pengetahuan. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Dan yang keempat, melaksanakan hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Kemudian, instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun.